Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Maulana. Saya mahasiswa dari ITB Istiqomah Ambon. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah jaringan di kampus saya untuk menjelaskan dua perangkat jaringan berikut ini. Yang tanpa membuang-buang waktu, saya akan menjelaskan dua buah jaringan. Yang pertama yaitu router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian, setiap router memiliki beberapa fasilitas, yaitu fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan NAT, Network Address Translator. Fasilitas DHCP merupakan pelayanan yang dapat mendistribusikan IP address lain kepada perangkat komputer. Kemudian, sementara NAT merupakan fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet dapat dibagikan kepada alamat IP lain. Dengan mendapatkan alamat IP lain inilah suatu perangkat dapat terhubung ke perangkat lainnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari gambar ini contoh seperti alur dari DHCP. Dari penjelasannya, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau asik IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya, DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi node mask, default, gateway, konfigurasi DNS dan NTP server serta masih banyak lagi custom action. Tergantung apakah DHCP client bisa support. Kemudian di sini NAT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi ini seperti siklus atau alur dari NAT itu sendiri. Dari penjelasannya, dengan kata lain, NAT akan menstranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP public pada jaringan WAN. NAT menstranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut, NAT tidakkah mungkin IP privat pada jaringan lokal bisa mengakses internet. Kemudian lanjut. Di sini kita masuk ke fungsi router, di mana selain dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih, fungsi router juga berguna sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan jaringan. Fungsi router yang pertama adalah sebagai penghubung jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga si pemakai dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses koneksi bekerja dengan cara mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mentransmisikan informasi.
Fungsi router yang kedua adalah untuk mentransmisikan informasi. Fungsi lain router adalah untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju ke jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti jembatan jaringan atau bridge. Kemudian fungsi yang ketiga menghubungkan jaringan ke DCL. Fungsi router yang ketiga adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DCL atau Digital Subscriber Line atau yang lebih dikenal dengan DCL router. Teknologi router saat ini sudah lebih canggih, di mana penggunanya tidak hanya menggunakan sambungan kabel LAN, tapi juga dengan menggunakan teknologi wireless. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh router, itu router Cisco. Tipenya itu tipe 1800. Nah, di sini dalam penjelasannya router Cisco merupakan sebuah device di mana berkemampuan untuk memanajemen sebuah network di dalam lingkup yang kecil maupun besar atau sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Banyak perusahaan besar memakai device seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam komponen-komponen yang ada pada router tersebut. Ini dari gambar yang tertera di atas memperlihatkan komponen-komponen yang ada di belakang router. Kita masuk ke dalam penjelasannya, yaitu interface merupakan komponen eksternal dari suatu router. Sebelum mengkonfigurasi router, masing-masing fungsi komponen tersebut harus diketahui terlebih dahulu karena komponen yang akan dikoneksikan ke router menggunakan interface yang berbeda. Tergantung komponennya yang akan dihubungkan, gambar di atas memperlihatkan interface standar yang dimiliki oleh sebuah router yang meliputi. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa komponen yang digunakan oleh router itu tidak semua, maksudnya tidak semua digunakan. Jadi hanya sebagian yang digunakan. Itu pun jika dibutuhkan mungkin semuanya akan digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut ke yang pertama di sini, poin pertama yaitu sini poin pertama terlihat serial port terdiri dari serial 0, serial 1 dan seterusnya jika slotnya mencukupi. Di sini menggambarkan bahwa terdiri ada 2 serial di mana setiap serial memiliki slot atau tempat untuk nanti di mana jalur yang akan dipasang bisa memenuhi. Kemudian lanjut ke slide yang kedua. Di sini poin yang kedua ada fast Ethernet atau port. Pasti sudah pada kenal semua yang dihubungkan memakai kabel UTP atau RJ45. Kita masuk ke poin yang ketiga, ada fiber port. Fiber port interface ini sama hanya dengan interface di atas. Sama untuk menghubungkan antar device yang mempunyai port yang sama. Hanya kabel interface ini lumayan mahal harganya dengan kualitas yang sangat baik.
Jadi mungkin jika kita ingin mendapatkan suatu hasil, mungkin harus juga memerlukan suatu hal lain juga yang sangat berkualitas. Contoh seperti fiber quartz ini, di mana harganya juga semakin mahal dan untuk kualitasnya juga pasti sangat baik, tergantung dari harganya. Kemudian lanjut ke poin keempat, ada console port. Gambarnya itu seperti ini. Dia memiliki suatu tempat untuk colokan dan juga kabel untuk memasukkan ke dalam colokan tersebut. Di dalam penjelasannya, port untuk menghubungkan router dengan dunia luar. Port ini akan terhubung ke serial port di PC kita dengan menggunakan kabel rollover. Oh ya, jadi ini namanya kabel rollover yang di samping. Kemudian kita masuk ke poin kelima, ada auxiliary port. Auxiliary port ini hampir sama dengan console port, dan tidak semua port ini dimiliki oleh router. Ya, jadi bisa dikatakan sama ya, sama cuma bedanya mungkin di console port itu memiliki ruang yang cukup lebar, sedangkan yang di auxiliary port itu memiliki ruang yang agak sempit. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita masuk poin yang terakhir, ada port switch. Untuk port, nah kalau ini pasti sudah jelas bahwa kalau tidak terpasang di dalam router, maka router pun tidak bisa dioperasikan. Jadi sangat dibutuhkan untuk power ini. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke dalam perangkat jaringan yang kedua, yaitu switch. Di sini switch adalah perangkat keras, jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Biasanya port yang tersedia pada switch kelipatan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Semakin banyak, berarti semakin mahal pula harga switch. Perlu diketahui pula bahwa switch memiliki perbedaan dengan hub. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa switch ini bisa dikatakan dia sama, cuma fungsinya untuk menghubungkan suatu jaringan itu dan kualitasnya juga sangat beda. Jadi sangat bisa dikatakan sangat berbeda gitu. Kemudian di sini fungsi utama switch yang membedakan dari hub adalah kemampuannya yang lebih pintar dalam membatasi dan mengatur besarnya paket data yang ditransmisikan pada setiap klien yang terhubung. Jadi bisa diatur kecepatan internet setiap pengguna. Wah, di sini bisa dilihat bahwa router ini sangat bagus jika kita gunakan. Karena apa? Karena kemampuannya pun lebih luas, juga bisa membatasi besar kecilnya paket data yang kita transmisikan pada router tersebut, dan juga bisa mengatur kecepatan internet setiap penggunanya. Kita lanjut, di sini fungsi switch, lebih jelasnya. Switch merupakan fungsi umum sebagai suatu kontraktor yang dapat menerima serta membagikan data antara sejumlah perangkat komputer. Di samping itu,
ada sejumlah fungsi switch yang perlu Anda ketahui seperti berikut. Yang pertama, looping avoidance. Looping adalah perputaran data yang terjadi pada port switch saja. Switch dapat digunakan untuk mencegah terjadinya looping saat penerimaan data tidak diketahui tujuannya. Data yang telah diterima kemudian bisa diteruskan ke IP address tujuan dengan cara memblokkan pada salah satu port yang terkoneksi dengan perangkat lainnya. Kemudian lanjut, fungsi yang kedua, meneruskan paket data frame. Switch meneruskan paket data frame, switch juga bisa digunakan untuk melakukan penyaringan serta meneruskan data frame ke alamat yang tengah dituju. Di samping ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan diteruskan ke alamat match serta port tertentu. Dengan demikian, akan mengurangi peristiwa tabrakan dalam proses pengiriman data. Dan fungsi yang terakhir itu address learning. Fungsi address learning dari switch maksudnya ialah untuk melakukan pencatatan alamat match antar perangkat jaringan yang tengah terkoneksi. Ketika switch sedang menerima data, maka akan melakukan pencatatan match address pengirim serta mempelajari ke arah mana data yang dimaksud hendak dikirim. Jadi sebelum fungsi ini dia ingin menerima data, dia akan melakukan pencatatan terlebih dahulu untuk bisa melihat proses pengiriman yang hendak akan dikirim nantinya. Kemudian lanjut, nah di sini contoh alur dari bukan alur ya, ini seperti cara penghubungan dari router ke perangkat lainnya. Seperti di sini ada monitor dan juga network kamera wireless. Di dalam penjelasan di sini bisa kita lihat pada dasarnya cara kerja switch mirip dengan hub. Yang membedakan keduanya adalah kemampuan switch yang lebih baik dan lebih efisien dalam bertukar data, memproses, dan mengirim data. Dalam praktiknya, switch akan menerima data dari perangkat lain yang terhubung dengannya. Kemudian switch mendeteksi dan mencocokkan alamat MAC dari perangkat tujuan dengan tabel data yang dikirimnya. Kemudian penjelasan yang berikutnya, lalu sebenarnya apakah fungsi dari switch? Switch ini seperti yang telah dijelaskan di atas secara mudah, switch dapat berfungsi sebagai penghubung antara beberapa perangkat yang terdapat di jaringan komputer. Misalnya saja perangkat seperti komputer, router, modem, dan juga perangkat yang lainnya. Switch menerima pesan yang telah dihubungkan dengannya dan kemudian akan meneruskan atau mengirimkan pesan tersebut ke beberapa perangkat yang telah dimaksud. Dengan arti kata lain, mungkin kita juga bisa menyebut switch sebagai konsentrator atau sebuah sentral pada sebuah jaringan. Nah, ini contoh alur dari switch. Kalau kita lihat dari untuk router itu dia seolah-olah menjadi sebuah server. Kemudian dari switch satu itu dia bisa menghubungkan. Kemudian juga bisa menambahkan untuk switch yang kedua. Dan juga para pengguna juga bisa menghubungkannya melalui switch. Jadi saling berhubungan. Jadi bisa dikatakan hampir saling
saling mengkoneksikan jaringan satu sama lain dari router ke switch dan juga ke penghubung lainnya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya, di sini saya harap mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian dari diri saya untuk menjelaskan mengenai perangkat jaringan ini. Jika teman-teman suka dengan video ini bisa di like, kalau tidak suka juga bisa ditinggalkan saja. Kalau memang dari teman-teman bisa memberikan saran, tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk membalasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.